البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in. Buka surat berapa? Masih 99 ya. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ka Sa'id bin Jubair wa Ikrimah maula Ibni Abbas wa Atha bin Abi Rabah wal Hasan al-Basri wa Masruq bin al-Ajda' wa Sa'id bin al-Musayyab wa Abil Aliyah wa Rabi' bin Anas wa Qatadah wa Dhahhak bin Muzahim wa ghairihim minat tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum. Ya, seperti para ulama yang disebutkan ini, namanya selalu menghiasi kitab-kitab tafsir, nama-nama mereka ini. Ilmunya diambil faedah sampai sekarang. Setiap kali kita sebut nama mereka dan kita ambil kalam mereka, mereka dapat bagian pahala. Ini adalah sedekah jariah yang sangat murah sebenarnya. Karena apa? Tidak perlu keluar uang untuk kita mencari pahala yang semacam ini secara umum. Tinggal apa? Kita sebutkan kalimat hikmah, kita sebutkan ilmu. Nah, selama ilmu itu dipakai, maka kita dapat pahala terus. Tayyib. Fatudkaru aqwaluhum fil ayah. Disebutkan ucapan-ucapan mereka tentang suatu ayat. Fayaqa'u fi ibaratihim tabayunun fil alfaz. Terjadi di dalam ungkapan-ungkapan para tabi'in tadi perbezaan di dalam lafaz-lafaz. Ya, tidak sama ucapan Sa'id bin Jubair dengan ucapan Qatadah, tetapi apa? Intinya hampir sama. Ini menggali bagian ini, yang ini menggali bagian itu, tapi intinya adalah sama secara umum. Perbezaannya biasanya apa? Kalau betul-betul perbezaan yang menjadi pertentangan itu kalau membahas masalah fikih, kedalaman fikih, ya itu biasa, kembali kepada kekuatan ijtihad. Tayyib, yahsabuha man la ilma indahu ikhtilafan. Orang yang tidak punya ilmu menyangka bahwasanya ini sebagai suatu perselisihan. Padahal tidak semua perbezaan adalah perselisihan. Fayahkiha aqwalan. Lalu dia menceritakan kepada orang yang setelah mereka, setelah dirinya sebagai apa? Oh, ini ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Padahal sebenarnya itu hampir sama. Walaisa kadzalik. Dan sebenarnya tidaklah demikian. Ini bukan perselisihan. Fa inna minhum man yu'abbiru 'ani syai' bilazimih. Karena di antara para tabi'in ada yang mengungkapkan suatu perkara dengan konsekuensinya. Au nadhirih, atau dengan apa? Atau dengan yang serupa dengan itu. Seperti apa? Tafsir Mujahid tentang apa? Tentang Sarah. Yang mengatakan wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istrinya berdiri kemudian dia tertawa. Mujahid mengatakan apa? Hadat. Nah, sebagian ulama mengatakan oh berarti di antara makna tertawa adalah haid. Nah, ini diingkari betul oleh Syafi'iyah yang nggak mungkin tertawa itu maksudnya adalah haid. Tapi apa? Sebagian orang tidak paham kata-kata ucapan Mujahid. Yang betul bukan di antara istilah haid adalah tertawa, tapi apa? Ini adalah apa? Termasuk lawazimnya. Apa rahasia dia itu tertawa? Maksudnya adalah apa? Karena dia haid. Kenapa? Kalau dia haid berarti apa? Ada harapan dia punya anak. Setelah apa? Setelah sekian puluh tahun mengharapkan punya anak itu. Jadi Mujahid memang apa? Ucapannya itu sangat simpel. Nah, terkadang orang tidak paham apa yang dimaksudkan, padahal dia mengambil dari konsekuensi. Konsekuensi setelah haid adalah apa? Adalah dia bukan maksudnya dia tertawa. Dia merasa dia haid, maka dia pun tertawa. Jadi Mujahid melihat bahwasanya tertawanya ini adalah konsekuensi dari apa yang terjadi di badannya, yaitu dia merasa haidnya muncul lagi, padahal sudah menopause sudah sangat lama. Nah, ini contoh-contoh seperti itu dari kalam-kalam Mujahid dan juga apa? Terkadang kalam Ibnu Abbas juga seperti itu. Tayyib. Wa minhum man yanusu ala syai' bi aini. Di antara mereka ada yang menetapkan sesuatu betul-betul dengan intinya. Memang ini adalah demikian. Wal kul bi ma'nan wahid fi katsirin minal amakin. Itu semua sebenarnya maknanya adalah sama, membahas case yang sama di kebanyakan tempat. Dari apa? Ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Fal yatafattanil labibu lidzalik. Maka hendaknya orang yang cerdik dia waspada dengan yang semacam ini. Wallahul hadi. Dan hanya Allah lah yang memberikan petunjuk.
Wa qala Syu'bah bin al-Hajjaj wa ghairuh aqwalut tabi'in fil furu' laisat hujjah. Kata Syu'bah, ucapan para tabi'in tentang furu', tentang masalah apa itu? Yaitu masalah ijtihad fiqhiyah dan seterusnya, ini bukan hujjah. Iya, karena apa? Dia bukan wahyu. Terkadang yang ini mengatakan haram, yang itu mengatakan makruh, yang itu mengatakan bahkan mustahab. Kembali kepada apa? Kekuatan ijtihadnya untuk perkara-perkara yang terkadang dalil itu tidak didapatkan. Maka jelas sekedar ucapan individu tabi'in, kalau bukan ijma, maka itu memang bukan hujjah. Baik. Fa kaifa takunu hujjatan fit tafsir? Maka bagaimana dia menjadi hujjah dalam tafsir? Jelas dia bukan sebagai hujjah, tapi apa? Untuk membimbing kita mengetahui apa makna ayat ini dan seterusnya. Yakni annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Maksudnya adalah bahwasanya ucapan tabi'in tentang tafsir itu tidak menjadi hujjah terhadap orang lain. Sesama tabi'in tidak bisa, yang siapa itu? Al-Hasan memaksa Muhammad ibnu Sirin, demikian pula Muhammad bin Sirin tidak boleh memaksa untuk mengambil ucapan beliau, memaksa Sa'id bin Jubair misalkan, mengatakan saya punya pendapat ini, maka engkau nggak boleh ambil pendapat lain karena saya salaf. Yang lain mengatakan saya juga salaf sama. Tapi apa? Semuanya adalah membimbing. Tayyib. Wa hadza sahih, dan ini adalah benar. Amma idza jatama'u 'ala syai', adapun jika mereka itu bersepakat di dalam suatu perkara, fala yurtabu fi kaunihi hujjah, maka tidak diragukan bahwasanya itu adalah hujjah. Kenapa? Karena ini kesepakatan tabi'in, pasti benar. Sebagaimana kesepakatan setiap umat dari umat Muhammad SAW itu pasti benar kalau memang ijma. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'd. Kalau mereka berselisih pendapat, maka bukanlah ucapan sebagian dari mereka sebagai hujjah untuk mengalahkan sebagian yang lain. Kalau terjadi perselisihan berarti gimana? Lihat siapa yang ucapannya sesuai dengan dalil. Maka terkadang kita lebih merojihkan ucapan Ibnu Abbas daripada Ibnu Mas'ud. Terkadang kita lebih merojihkan ucapan Ibnu Mas'ud daripada Ubay bin Ka'ab. Itu kalau dari kalangan sahabat. Demikian pula dari kalangan tabi'in. Terkadang kita merojihkan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Terkadang kita merojihkan ucapan Qatadah dan seterusnya. Lihat siapa yang lebih sesuai dengan dalil dalam suatu case. Maka tidak ada istilah apa? Harus taklid kepada apa? Kepada satu mazhab tertentu. Nah, sebelum lahirnya Abu Hanifah, orang-orang ikut mazhab siapa? Apakah orang tersesat semua? Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan harus ikut mazhab apa? Tabi'in yang namanya fulan dan seterusnya. Tapi apa? Lihat siapa yang hujahnya lebih kuat. Tayyib wala alaman ba'dahum. Demikian pula ucapan salah seorang dari mereka itu bukan hujah terhadap orang yang setelah mereka. Ini ketika apa? Dengan syarat tadi, kalau mereka berselisih pendapat. Wa yurja'u fi dzalika ila lughatil Qur'an. Maka di dalam perselisihan seperti itu kita kembalikan kepada bahasa Al-Qur'an. Lihat siapa yang paling sesuai dengan Al-Qur'an. Tayyib, awis sunnah atau kepada as-sunnah, au umumi lughatil Arab atau keumuman bahasa Arab, au aqwalis sahabah fi dzalik atau ucapan-ucapan para sahabat tentang masalah itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Adakah Mujahid adalah murid terbaik Ibnu Abbas? Kalau kita kan murid terbaik wallahu a'lam, karena ini berat masalah itu. Bahkan di dalam masalah tafsir, murid Ibnu Abbas banyak yang menjadi bintang, seperti Sa'id bin Jubair dipuji oleh Imam Ahmad, dia dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan tiada satupun penduduk bumi kecuali dia perlu ilmunya. Demikian pula siapa? Atha bin Abi Rabah, termasuk juga murid terbaik, dan tafsirnya juga tafsir yang sangat bagus. Bahkan apa? Di dalam masalah haji dia yang terbaik di antara para tabi'in. Jadi berat kalau kita katakan secara mutlak, tapi dari beberapa sudut pandang memang Mujahid yang terbaik dalam tafsir. Demikian pula termasuk yang tafsir terbaik dari murid Ibnu Abbas adalah Ikrimah Al-Barbari. Memang muridnya banyak yang jadi bintang-bintang. Wallahu a'lam.